Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menggugah semangat nasionalisme kita, semangat kebangsaan kita, semangat atas leluhur-leluhur kita, tanah kita, budaya kita, bahasa kita, dan seterusnya. Apakah ini salah? Tidak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyatakan nasionalisme tidak ada dasarnya? Itu orang-orang HTI yang memang menginginkan menghapuskan negara-negara dari peta dunia, diganti dengan negara Islam di bawah pimpinan mereka. Mimpi. Hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air sebagian daripada iman. Ini adalah ijtihad daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sangat mencintai tanah leluhurnya. Beliau selalu mengutarakan rasa cintanya kepada tanah kelahirannya tersebut. Ini alamiah, ini tidak salah, ini wajar. Karena tanah air memang tempat kembali kita, tempat kita berpijak, tempat kita hidup. Maka harus kita jaga dan pelihara dengan baik. Betul? Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan kita kepada tanah air ini sejalan dengan aktivitas keagamaan kita. Kita beragama di tanah yang terjaga aman, damai, tentram, sentosa. Tentu aktivitas keberagamaan kita akan nyaman, indah, dan khusyuk. Betul? Berbeda dengan tanah air yang acak-acakan, amburadul, aut-autan, gersang, diterpa perang. Bagaimana mungkin bisa menjalankan agama dengan baik? Seperti mohon maaf di Palestina, di Syria, bahkan di tanah leluhur habaib yaitu Yaman, orang-orang tidak nyaman dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena di sana perang tidak ada habis-habisnya. Baru mau takbiratul ihram sudah ada desingan peluru, sudah ada gempuran bom dan lain-lain. Maka kita tinggal di Indonesia ini merupakan suatu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah kita memuji-muji tanah air kelahiran kita. Karena tanah air ini yang kita jadikan aman, yang kita doakan subur, makmur, gemah, ripah, loh, jenawi, baldatun, thayyibatun, warabbun, ghafur, terjadilah di Indonesia. Berkat dari siapa? Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari doa-doa para kiai yang mustajab, yang menjadikan tanah kita tanah yang dirindukan, baik oleh penduduk asli, orang bangsa sendiri maupun orang luar. Betul? Orang luar berebut ingin tinggal di Indonesia, ingin mencari kehidupan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah gambaran daripada surga yang sering diceritakan dalam Al-Quran. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun, hutan-hutan yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wahadaika wa anaba, kebun-kebun yang lebat-lebat, sejuk-sejuk, utufuha daniyah, daun-daunnya dekat-dekat bisa dipetik.
Inilah nikmat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hari-hari ini atau tahun-tahun ini, masa-masa ini kita sering mendengar ada orang mengagung-agungkan bangsa lain, mengagung-agungkan tanah orang lain bukan kelahirannya, memuja-mujanya di atas tanah kelahirannya sendiri. Miris enggak tuh? Sedih enggak tuh? Seperti apa contohnya? Contohnya adalah orang-orang kita yang latah ikut-ikutan nyanyi-nyanyi puja-puja bangsa lain untuk tanah leluhurnya sendiri. Kalau orang yang tanah leluhurnya sendiri ya enggak masalah. Bagus-bagus aja, wajar-wajar saja orang tanah kelahirannya sendiri kok, betul? Seperti orang Indonesia yang berdomisili di luar negeri, di Eropa, di Afrika, bahkan di Arab, itu sering menyanyikan lagu tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Itu orang Indonesia yang di luar negeri menyanyikan lagu itu sebagai bukti tanda kerinduannya kepada tanah kelahirannya. Itu wajar. Begitu pula dengan orang-orang Yaman, orang-orang Hadramaut, para Habib Ba'alwi yang kakek nenek moyangnya adalah orang Yaman dan mereka juga berdarah Yaman, maka tidak heran kalau mereka menyanyikan lagu yang memuja-muja tanah kelahirannya. Betul? Salah satu di antara lagu yang mereka sukai adalah Ya Tarim. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, syai'illah, syai'illah, baldatun awliya, baldatun awliya, bijahi ba'alwi, bijahi ba'alwi, dengan keberkahan Ba'alawi. Dan seterusnya sampai menyebutkan nama-nama Habib-Habib Ba'alwi yang dipuja-puja itu. Sebuah lagu yang memuja-muja kota Tarim di Yaman sebagai tanah yang subur, makmur, gemah ripah loh, jenawi, aman, tentram, sentosa. Ya sah-sah saja, walaupun menurut kita gersang dan penuh peperangan di Yaman itu. Tetapi mereka puja-puja sebagai kota yang indah, kota yang subur makmur, kotanya para aulia, para waliullah, orang-orang soleh itu berasal dari Tarim, Yaman. Mereka puja-puja sadah-sadah keluarga besar Ba'alwi berasal dari sana. Wali-wali Allah berasal dari sana. Kemudian keturunan-keturunan para Ba'alwi ini mereka puja-puja, nama-namanya mereka sebutkan, Habib ini, Habib As-Sagaf, Habib Muhdor, Al-Idrus, kemudian Al-Atos dan lain-lain. Itu diucapkan, disanjung-sanjungkan, disebut-sebutkan bersamaan dengan kotanya. Bagi orang Yaman, bagi orang keturunan Yaman, bagi para habaib Ba'alwi itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tetapi akan menjadi miris ketika orang kita
ikut-ikutan menyanyikan lagu itu, menyanjung-nyanjungkan isi dalam lagu itu untuk orang lain, untuk bangsa lain. Benar kata bangsa lain, belum tentu Indonesia baik buat bangsa lain, belum tentu untuk kita. Nah, itu dari Bang Haji udah ngasih warning, belum tentu. Kalian puja-puja bangsa lain itu belum tentu baik buat Indonesia, baik buat kita. Benar kata orang lain, bagus kata bangsa lain, mulia kata bangsa lain, belum tentu buat kita. Betul? Maka proses tarik menarik budaya ini, proses tarik menarik pengaruh ini telah dijalankan oleh Ba'alwi sejak sekian lama di Indonesia ini. Mereka berusaha mengalihkan kecintaan penduduk warga Nusantara ini kepada kecintaan kepada tanah leluhur mereka, kepada kecintaan terhadap sejarah dan budaya mereka, terhadap kecintaan kepada orang-orang yang berasal dari sana, yang disebut habaib itu. Ini kalau tidak diwaspadai, ya terlena, ku terlena. Terlena kita. Seolah-olah bangsa lain itulah yang mulia. Orang-orang Tarim itulah yang mulia. Mereka itulah wali-wali Allah. Turunan-turunannya yang ada di Indonesia itulah mereka yang mulia-mulia. Berasal dari Yaman, Hadramaut, dari Tarim, dan lain-lain. Puja-puja, sanjung-sanjung, nyanyikan lagunya, sebutkan orang-orangnya, sebutkan nama-namanya. Inilah sudah merupakan penjajahan daripada budaya kita oleh budaya bangsa lain. Maka sebagai orang muslimin Indonesia yang cinta budaya Indonesia, maka lagu-lagu seperti Tarim itu mbok ya berikan saja kepada pemiliknya. Kita ndak usah ikut-ikutan memuja-muja, menyanyikan, menyanjung-nyanjung. Itu untuk keluarga mereka sendiri. Ini tolong dengar para mukibin, jangan latah. Hanya atas dasar agama, atas dasar kecintaan kepada yang disebut keturunan Nabi padahal bukan, kita ikut-ikutan latah. Inilah salah satu dalam tanda kutip tipuan Ba'alwi memakai nama Nabi untuk menggeser budaya Nusantara menjadi budaya kepada mereka. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, kita menghormati tetapi tidak menyanjung budaya orang lain. Silahkan saja kalau keturunannya di sini mau menyanyikan lagu itu, mau menyanjung-nyanjung tanah leluhurnya, silahkan. Tetapi kita juga punya lagu sendiri, cara kita menyanjung-nyanjung budaya sendiri, menyebut-nyebut pahlawan-pahlawan sendiri. Salah satu kampanye yang alhamdulillah sudah dilakukan adalah oleh Kiai Haji Khalwani, yang menyadarkan bahwa budaya kita inilah yang harus kita puja, yang harus kita sanjung, yang harus kita besarkan. Bukan budaya Yaman atau negara lain, ya Tarim, dan seterusnya. Kita juga punya lagu. Apa misalnya lagu yang harusnya dipopulerkan di kalangan pesantren, di kalangan kiai? Ya itulah misalnya lagu Indonesia Tanah Air Beta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua,
tempat akhir menutup mata. Nah, mantap toh? Inilah lagu-lagu yang harus dipopulerkan untuk menambah kecintaan kita kepada budaya sendiri, kepada bangsa sendiri, kepada sejarah sendiri, bukan bangsa lain. Maka proses dalam tanda kutip peperangan budaya ini harus kita menangkan. Jangan sampai budaya orang lain, tradisi orang lain, bahasa orang lain, anggah ungguh, tata krama orang lain yang dipakai oleh kita, sementara anggah ungguh kita, budaya kita, bahasa kita, tradisi kita, nyanyi-nyanyian kita dilupakan. Ini dalam jangka waktu yang lama akan memusnahkan Indonesia itu sendiri. Diganti menjadi Yaman misalnya. Keagamaan kita beralih warna, beralih corak menjadi keagamaan Timur Tengah, Yaman dan seterusnya. Itu tentu tidak kita inginkan karena kita punya corak sendiri, budaya sendiri, bahasa sendiri, tradisi sendiri, corak keislaman sendiri, yaitu Indonesia atau Nusantara. Selengkapnya kita simak bagaimana Kiai Haji Khalwani mengajak para jamaah, para santri, para muslimin untuk mengingat budaya bangsa sendiri dengan menyanyikan atau mensholawatkan lagu Indonesia Tanah Air Beta ini. Lengkap dengan susunan sastranya, balagohnya, bagaimana lagu ini diciptakan dengan tata bahasa Arab yang baik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ayo Indonesia air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia itu di sini apa di sana? Ayo. Di sana. Kan Anda tadi mengatakan di sana, kenapa berbalik? Di sana. Ternyata ketika saya belajar di pesantren, diajari guru saya, lokasi dekat disebut kayak jauh, boleh asal dengan niat takzim, hormat, tata krama. Dekat tapi disebut kayak jauh. Allah kasih contoh dalam Al-Quran,
Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Al-Quran itu kan dekat di hadapan kita, tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Allah berfirman menggunakan isim isyarah dzalik untuk menunjukkan lokasi yang jauh, arena yang jauh. Kalau dekat mestinya hada. Kenapa Allah enggak berfirman hadal kitab, tapi Allah berfirman dzalikal kitab. Sayangnya Anda dzalika kurang paham, hada juga kurang paham karena kurang rajin ngajinya gitu loh. Apalagi yang belum pernah di pesantren, nggak ngerti hada, nggak ngerti dalik gitu. Boleh. Jadi lokasi dekat disebut kayak jauh, boleh dengan niat hormat tata krama. Maka pernyataan Ismail Marzuki di sana itu nggak salah, bener. Artinya Ismail Marzuki ngerti sastra Arab, ngerti balaghah. Itulah pentingnya pondok pesantren. Demikian telah kita dengarkan bagaimana kita merasa bangga dengan Kiai Haji Khalwani yang merupakan juga Kiai sepuh berpengaruh di NU dan sangat-sangat cinta kepada bangsanya sendiri. Nasionalisme NU-nya sangat melekat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau dan kita jangan canggung-canggung, jangan ragu-ragu untuk memuja-muja, menyanyikan lagu-lagu yang mencintai tanah leluhur kita sendiri ketimbang lagu-lagu yang memuja tanah leluhur orang lain. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini menjadikan kita bijaksana bagaimana memilah dan memilih budaya. Walaupun atas nama agama, kita pun punya agama dan budaya sendiri yang lebih cocok untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.